Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sparta selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini saya dan Faiza akan menjelaskan materi chapter 19 yaitu Accounting for Income Tax. Di sini saya sendiri bernama Herun Sasnana dengan NIM 2022 dan rekan saya Faizal Dira dengan NIM 2022-12-11-026. Next. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Faiza. Jadi pada bab ini kita akan membahas yang pertama itu akan mendeskripsikan dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan tambahan dalam akuntansi pajak penghasilan. Next. Dan yang ketiga itu akan menjelaskan akuntansi untuk pengembalian kerugian dan penerusan kerugian. Yang keempat itu mendeskripsikan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan. Yang pertama kita akan membahas tentang akuntansi pajak penghasilan. Jadi perusahaan itu harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang berwenang. Dan karena IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam beberapa hal, seringkali jumlah yang dilaporkan untuk hal-hal seperti beban pajak penghasilan atau IFRS dan hutang pajak penghasilan pada otoritas pajak ini akan berbeda. Jadi gambarannya akan seperti ini, IFRS dan otoritas pajak itu akan berbeda. Next. Di sini ada contoh dari perusahaan Chelsea melaporkan pendapatan sebesar 130.000 dan beban sebesar 60.000 dalam 3 tahun pertama operasinya. Untuk tujuan perpajakan, Chelsea ini melaporkan pengeluaran yang sama kepada otoritas pajak setiap tahunnya, dan Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar 100.000 pada tahun 2019, 150.000 pada tahun 2020, dan 140.000 pada tahun 2021. Jadi yang ditanya ini apa dampak pelaporan jumlah pendapatan yang berbeda untuk IFRS dan pada pajak di akunnya. Jadi perbedaan secara finansial dan kena pajak ini IFRS yang di atas ini revenue-nya itu pada 2019 sampai 2021 itu kan 130.000, jadi totalnya 390.000. Untuk expense-nya itu sebesar 60.000 dari tahun 2019 sampai 2021 dengan total 180.000, maka pre-tax financial income-nya ini ditotalin dari revenue ditambah expense, jadi sama sebesar 70.000 dari 2019 sampai 2021. Untuk total pre-tax financial income-nya ini 70.000 ditambah 70.000 tambah 70.000 hasilnya 210.000. Untuk income tax expense-nya ini kan sebesar 40%, jadi 70.000 dikali 40% itu hasilnya 28.000. Dari 2019 sampai 2021 itu sama sebesar 28.000, jadi totalnya 84.000. Untuk tax reporting ini revenue-nya 2019 sebesar 100.000 dan 2020 150.000, 2021 sebesar 140.000. Ini kita tahu dari soal tadi, jadi kita jumlahin hasilnya 390.000.
Untuk expense-nya masih sama dari 2019 sampai 2021 sebesar 60.000 dengan total 180.000. Jadi taxable income-nya ini 100.000 dikurangi 60.000 hasilnya 40.000 untuk yang 2019. Dengan income tax payable-nya itu 40%, maka 40.000 dikali 16.000, 40.000 dikali 40% hasilnya 16.000. Untuk yang 2020 150.000 dikurangi 60.000 hasilnya 90.000 dikali 40% hasilnya 36.000. Untuk yang 2021 140.000 dikurangi 60.000 hasilnya 80.000 dikali 40% itu dapat 32.000. Jadi kalau kita totalin taxable income-nya dari 2019 sampai 2021 ada 210.000. Untuk income tax payable dari 2019 sampai 2021 kita total dapat 84.000. Next. Nah, jadi dari yang sudah kita hitung tadi, kan untuk yang IFRS pada 2019-nya itu income tax expense-nya itu sebesar 28.000 dari 2019 sampai 2021, jadi totalnya 84.000, sedangkan yang income tax payable yang tax reporting itu dari 2019 itu sebesar 16.000, dari 2020 sebesar 36.000, dari 2021 32.000, jadi total 84.000. Ini udah kita hitung ya tadi. Jadi perbedaannya itu pada 2019 itu 28.000 dikurangi 16.000, bedanya 12.000. Kalau untuk 2020, 28.000 dikurangi 36.000 itu hasilnya minus 8.000. Untuk 2021, 28.000 dikurangi 32.000 hasilnya minus 4.000. Untuk income tax expense-nya kita kali 40%. Jadi 2019 itu ada 12.000 dikali 40%, hasilnya 28.000. Ini tuh 28.000 ini dari IFRS ya, yang udah kita hitung tadi. Jadi ada perbedaan yang dicatat dalam laporan keuangan. Dengan keterangan tahun 2019 ini persyaratan pelaporannya akun kewajiban pajak tangguhannya ini meningkat sebesar 12.000 untuk 2020. Persyaratan pelaporannya ini akun kewajiban pajak tangguhannya dikurangi sebesar 8.000 untuk 2021. Akun kewajiban pajak tangguhannya ini dikurangi sebesar 4.000. Kemudian ada jumlah kena pajak dan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Perbedaan temporer itu adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan. Ini tercatat ataupun dibukukan dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Untuk jumlah kena pajak di masa mendatang ini, kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan utang pajak pada tahun-tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak pada akhir tahun berjalan. Selanjutnya, untuk yang jumlah yang dapat dikurangi di masa depan, aset pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan ataupun dihemat pada tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang akan dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Selanjutnya, jumlah kena pajak di masa mendatang dan pajak tangguhan. Di sini ada contoh dalam situasi Chelsea tadi.
Satu-satunya perbedaan antara dasar buku dan dasar pajak atas aset dan liabilitas berkaitan dengan piutang usaha yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan buku. Chelsea ini melaporkan piutang sebesar 30.000 pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2019 berdasarkan IFRS. Namun piutang ini tuh tidak mempunyai dasar pajak, maka kita catatnya itu di bagian buku account receivable sebesar 30.000 dan per tax return-nya itu account receivable-nya kosong, 0. Kemudian ini ada contoh untuk pembalikan selisih sementara. Jadi Chelsea ini berasumsi bahwa mereka akan menagih piutang dan melaporkan pengumpulan 30.000 sebagai pendapatan kena pajak dalam pengembalian pajak di masa depan. Chelsea melakukan ini dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan, jadi dia memperkirakan akan menagih di 2020 itu sebesar 20.000 dan di 2021 itu sebesar 10.000. Selanjutnya ada kewajiban pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan ini merupakan peningkatan utang pajak pada tahun-tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak pada akhir tahun berjalan. Untuk yang udah kita cari tadi, untuk income tax expense IFRS 2019 sampai 2021 itu kan udah diketahui 28.000. Untuk income tax payable yang tax-nya itu 2019 ada 16.000, 2020 ada 36.000, 2021 ada 32.000. Maka perbedaannya itu untuk yang 2019-nya itu 28.000 dikurangi 16.000 hasilnya 12.000. Untuk yang 2020 ada dari IFRS itu 28.000 dikurangi 36.000 maka hasilnya minus 8.000. Untuk yang 2021 ini 28.000 dikurangi 32.000 hasilnya minus 4.000. Untuk income tax expense-nya ini kita ngambil dari yang IFRS yaitu sebesar 28.000 dengan rate-nya 40%. Next. Kemudian contoh untuk kewajiban pajak tangguhan ini yaitu diketahui karena pada tahun pertama operasinya perusahaan Chelsea, maka tidak ada kewajiban pajak tangguhan di awal tahun. Jadi Chelsea menghitung beban pajak penghasilan tahun 2019-nya ini sebagai berikut. Yang kita bisa lihat di sini itu ada deferred tax liability pada tahun akhir 2019 itu sebesar 12.000 dan deferred tax liability pada awal 2019 itu 0, maka deferred tax expense pada tahun 2019 itu sebesar 12.000. Dengan current tax expense untuk 2019 ini yang udah kita cari tadi pada income tax payable sebesar 16.000, maka kita jumlahkan dapat income tax expense total pada tahun 2019 ini sebesar 28.000 dari 12.000 ditambah 16.000. Untuk jurnal di tahun 2019-nya ini kita di debit itu ada income tax expense sebesar 28.000, kemudian di kredit ada income tax payable sebesar 16.000. Yang kita bisa lihat dari income tax payable yang di atas ini. Kemudian di kredit itu ada deferred tax liability sebesar 12.000 untuk tahun 2019-nya. Untuk tahun 2020-nya ini di debit ada income tax expense sebesar 28.000,
di debit lagi karena tadi 2020 ini perbedaannya minus 8.000, maka deferred tax liability-nya kalau misalnya minus jadi pindah ke debit. Jadi di debit ada deferred tax liability sebesar 8.000 dan di kredit ada income tax payable sebesar 36.000. Untuk 2021, jurnalnya itu di debit ada income tax expense sebesar 28.000, di debit lagi ada deferred tax liability sebesar 4.000 untuk yang tahun 2021 ini yang kita bisa lihat di atas. Dan kemudian di kredit ada deferred tax liability sebesar 32.000. Kemudian entry untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2021 ini akan mengurangi kewajiban pajak tangguhan sebesar 4.000. Jadi akun kewajiban pajak tangguhannya ini muncul eh, yang kita bisa lihat di bawah ini untuk 2020-nya. Untuk 2019 ini kan positif 12.000, untuk yang 2020 negatif 8.000, jadi 2021 negatif 4.000 dari yang udah kita cari sebelumnya. Ini untuk pengaruh laporan keuangan yang udah kita cari tadi. Next. Jadi yang udah kita cari tadi, kita akan membuat income statement-nya dengan income before income tax itu 70.000 dan income tax expense-nya itu current-nya sebesar 16.000 dan deferred-nya 12.000, jadi total income tax expense sebesar 28.000, sehingga kita bisa tahu net income-nya sebesar 42.000 dari 70.000 dikurangi 28.000. Kemudian ada contoh untuk kewajiban pajak tangguhan. Starfleet Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2018 yang akan membalik dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar 55.000 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dikenakan 60.000, pada tahun 2021 dikenakan 75.000. Pendapatan keuangan sebelum pajak Starfleet untuk tahun 2018 itu diketahui sebesar 400.000 dan tarif pajaknya adalah 30%. Jadi selama bertahun-tahun tidak ada pajak tangguhan di awal 2018. Di sini kita dikasih dua instruksi. Yang pertama itu suruh menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang pada tahun 2018. Kemudian instruksi kedua itu kita disuruh untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan juga utang pajak penghasilan pada tahun 2018. Jadi IFRS pada tahun ini, sorry salah tulis, harusnya 2018. IFRS financial income-nya itu yang udah kita ketahui tadi kan sebesar 400.000. Kemudian temporary difference-nya itu untuk 2015 sebesar 55.000, 2016 60.000, 2017 sebesar 75.000. Jadi kalau di total hasilnya 190.000. Ini minus ya. Untuk kemudian bisa kita jumlahkan jadi taxable income. Itu 400.000 dikurangi 190.000 adalah 210.000. Dengan diketahui tax rate-nya 30%,
maka income tax-nya itu 210.000 dikali 30% adalah 63.000 untuk 2018. Untuk 2015-nya ini 55.000 dikali 30%, kita dapat hasilnya 16.500. Untuk 2016 itu taxable income-nya 60.000 dikali tax rate 30%, hasilnya 18.000. Untuk 2017 itu ada 75.000 dikali 30%, hasilnya 22.500. Jadi kita yang kedua tadi kan disuruh buat jurnalnya. Di debit ada income tax expense sebesar 120.000, di kredit ada income tax payable sebesar 63.000. Kemudian di kredit ada lagi deferred tax liability sebesar 57.000. Ini kita dapat dari 16.500 ditambah 18.000 ditambah 22.500. Kemudian ada aset pajak tangguhan. Ini mencerminkan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau dihemat pada tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Di sini ada contoh pada perusahaan Han ini memiliki pendapatan sebesar 900.000 untuk tahun 2019 dan 2020. Perusahaannya ini juga punya beban operasional sebesar 400.000 untuk setiap tahunnya. Jadi selain itu juga Han mengalami kerugian dan liabilitas terkait sebesar 50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan karena proses pengadilan yang tertunda dan perusahaan Han ini tidak dapat mengurangi jumlah untuk tujuan perpajakan sampai ia melunasi liabilitasnya, yang diharapkan terjadi pada tahun 2020. Jadi akibatnya jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2020 ketika Han menyelesaikan liabilitasnya, sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak lebih rendah dibandingkan informasi keuangan sebelum pajak. Langsung aja kita lihat pelaporan pajak selama 2 tahun. Ini untuk 2019 dan 2020. Dari yang sudah kita ketahui pada soal tadi ini kan revenue-nya sebesar 900.000 untuk yang IFRS. Kemudian ada expense untuk operating sebesar 400.000 dan litigation loss pada 2019 sebesar 50.000. Ini kita dapat dari soal tadi. Jadi pre-tax financial income-nya ini untuk 2019 itu ada 450.000 dapat dari 900.000 dikurangi 400.000 dikurangi 50.000. Untuk yang 2020 kita dapat pre-tax financial income-nya itu sebesar 500.000 dari 900.000 dikurangi 400.000. Kemudian diketahui di soal tax rate-nya itu 40%, jadi income tax expense-nya itu 450.000 dikali 40%, untuk 2019 kita dapat 180.000, untuk 2020 500.000 dikali 40%, hasilnya 200.000. Kemudian untuk tax reporting, revenue-nya masih sama 2019 sampai 2020 sebesar 900.000 dengan expense operatingnya 400.000, tapi litigation loss-nya ini berpindah dari 2019 ke 2020. Jadi 2019 0, 2020 menjadi 50.000. Kemudian kita dapat taxable income-nya untuk 2019 menjadi 500.000, untuk 2020 450.000.
dengan tax rate-nya itu masih sama 40%, dan income tax payable-nya kita dapat 500.000 kali 40% sebesar 200.000 untuk 2019, dan untuk 2020 450.000 dikali 40% sebesar 180.000. Kemudian contoh lanjutannya tadi itu ada perusahaan Han mencatat aset pajak tangguhan sebesar 20.000 pada akhir tahun 2019 karena aset tersebut ini mewakili pajak yang akan dihemat di periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir tahun 2019. Maka langsung saja kita buat book basis of litigation liability-nya itu kan 50.000 dengan tax basis of litigation liability-nya 0. Jadi kita dapat cumulative temporary difference at 2019 itu sebesar 50.000 dengan tax rate-nya itu 40%. Jadi kita dapat deferred tax asset pada akhir 2019 ini 50.000 dikali 40%, hasilnya 20.000. Kemudian, Han juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah yang akan dikurangkan di masa depan karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Jadi, future deductible amounts-nya itu kan 50.000 dengan tax rate-nya itu 40%. Jadi, kita dapat deferred tax asset at the end pada akhir 2019 itu 20.000 dari 50.000 dikali 40%. Kemudian kita asumsikan pada tahun 2019 ini tahun pertama operasinya perusahaan Han ini, dan juga utang pajak penghasilannya itu 200.000. Sehingga kita menghitung beban pajak penghasilannya ini deferred tax asset pada akhir 2019 ini sebesar 20.000 dan deferred tax asset pada awal 2019 ini sebesar 0. Jadi deferred tax expense untuk benefitnya itu pada tahun 2019 adalah minus 20.000. Kemudian untuk current tax expense pada 2019 ini kita asumsikan tadi kan sebesar 200.000, jadi income tax expense totalnya di tahun 2019 ini itu karena tadi deferred tax expense-nya minus 20.000, jadi minus 20.000 ditambah 200.000 hasilnya 180.000. Langsung saja kita buat jurnalnya. Di debit ada income tax expense sebesar 180.000 dengan deferred tax asset sebesar 20.000, dan di kredit ada income tax payable sebesar 200.000. Kemudian ada perhitungan beban pajak penghasilan tahun 2020. Untuk deferred tax asset pada tahun 2020 akhir itu kan 0. Dan deferred tax asset pada awal tahun 2020 itu kan 20.000 yang tadi itu. Jadi perbedaan deferred tax expense untuk 2020 ini hasilnya plus 20.000, tidak minus kayak tahun 2019. Kemudian current tax expense untuk 2020 ada 180.000. Jadi income tax expense untuk 2020 ini 20.000 ditambah 180.000 hasilnya 200.000. Untuk jurnalnya ini di debit ada income tax expense sebesar 200.000, di kredit ada deferred tax asset sebesar 20.000
Dan di kredit ada income tax payable sebesar 180.000. Jadi ini untuk pengaruh laporan keuangan untuk 2019 kan tadi income tax payable 200.000 dengan deferred tax assetnya itu 20.000. Untuk 2020 income tax payable-nya 180.000 dengan deferred tax assetnya itu 0. Jadi kalau untuk income statement di akhir 2019 pada bulan Desembernya ini ada revenue sebesar 900.000 dan ada expense untuk operating sebesar 400.000, litigation loss-nya 50.000. Jadi kita dapat income before income tax sebesar 450.000 dari 900.000 dikurangi 400.000 dikurangi 50.000. Kemudian ada income tax expense. Current-nya ini kita dapat 200.000 dan deferred-nya sebesar 20.000. Jadi totalnya 180.000. Untuk net income kita dapat 270.000 dari 450.000 dikurangi 180.000. Kemudian ada ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2020 mengurangi aset pajak tangguhan sebesar 20.000. Untuk 2019 di debit ada 20.000, untuk tahun 2020 di kredit ada 20.000 untuk deferred tax asetnya. Selanjutnya ada contoh pada Columbia Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2018 yang akan terbalik dan menyebabkan jumlah yang dapat dikurangkan sebesar 50.000 pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 sebesar 65.000, pada tahun 2021 sebesar 40.000. Untuk pendapatan keuangan sebelum pajak, perusahaan Columbia ini pada tahun 2018 sebesar 200.000 dan tarif pajaknya ini 34% untuk sepanjang tahun. Tidak ada pajak tangguhan pada awal tahun 2018, maka perusahaan Columbia ini berharap akan memperoleh keuntungan di masa depan. Di sini kita disuruh untuk yang pertama ada menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang pada tahun 2018. Yang kedua, kita disuruh untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan juga utang pajak penghasilan tahun 2018. Jadi IFRS-nya ini pada tahun 2019 kan diketahui sebesar 200.000. Untuk temporary deferred-nya ini 2019 minus 50.000 karena di soal tadi kan diketahui dikurangkan, jadi di sininya minus. Untuk tahun 2020 di soal tadi 65.000, 2021 ada 40.000. Kalau di total dari 2019 sampai 2021 untuk 2018-nya itu ada 155.000. Kemudian kita bisa dapat taxable income dari 2019 ini kan tadi minus 50, 2020 minus 65.000, 2021 minus 40.000. Jadi untuk 2018-nya ini 200.000 ditambah 155.000, kita dapat hasilnya 355.000. Dengan
tax rate-nya ini 34%, maka income tax-nya untuk 2019 50.000 dikali 34%, hasilnya 17.000. 2020 65.000 dikali 34%, hasilnya 22.100. Untuk 2021 40.000 dikali 34%, hasilnya 13.600. Ini minus. Dan untuk 2018-nya 355.000 dikali 34%, kita dapat hasilnya 120.700. Untuk yang perintah B, kita disuruh untuk membuat ayat jurnalnya, maka kita dapat di debit income tax expense sebesar 68.000 dan deferred tax asset sebesar 52.700 dari 2009 income tax 2019 sampai 2021 kita jumlahin, yaitu 17.000 ditambah 22.100 ditambah 13.600. Karena diketahuinya ini minus, jadi deferred tax asset-nya ini ada di debit. Kemudian di kredit ada income tax payable sebesar 120.700. Next. Kemudian ada aset pajak tangguhan non-pengakuan. Jadi perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan perusahaannya ini nggak dapat merealisasikan sebagian ataupun seluruh aset pajak tangguhannya. Kemungkinan di sini ini berarti tingkat kemungkinan setidaknya itu sedikit di atas 50%. Dan kemudian ada perbedaan spesifik dan perbedaan sementara. Untuk perbedaan temporer kena pajak ini ada kewajiban pajak tangguhan. Untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan ini ada pajak tangguhan aset. Untuk perbedaan sementara itu pendapatan atau keuntungan dikenakan pajak setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Jadi suatu aset misalnya piutang ataupun investasi dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ini jika asetnya ini dipulihkan. Contoh dari perbedaan sementara ini yang pertama ada penjualan dicatat dengan dasar akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan dengan dasar angsuran tunai untuk tujuan perpajakan. Untuk contoh yang kedua ini ada kontrak dicatat dengan metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya. Jadi metode laba nol untuk tujuan perpajakannya. Pada contoh yang ketiga ini ada investasi dicatat berdasarkan metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan metode biaya untuk tujuan perpajakan. Contoh yang keempat ada keuntungan konversi aset non-moneter secara paksa yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, namun ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Contoh yang kelima ada keuntungan kepemilikan yang belum direalisasikan untuk tujuan pelaporan keuangan. Ini termasuk penggunaan opsi nilai wajar, namun ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Kemudian di sini ada perbedaan sementara beban atau kerugian dapat dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Liabilitas atau aset kontra dapat diakui atas beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun mendatang ketika liabilitas tersebut dapat diselesaikan. Contohnya itu
ada kewajiban garansi produk. Kemudian yang kedua ada estimasi liabilitas terkait dengan penghentian operasi atau restrukturisasi. Yang ketiga ada akrual litigasi. Yang keempat itu ada beban piutang tak tertagih diakui dengan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode penghapusan langsung yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Yang kelima ada beban kompensasi berbasis saham. Kemudian yang keenam itu kerugian yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan termasuk penggunaan opsi nilai wajar namun ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Di sini ada perbedaan sementara pendapatan atau keuntungan dikenakan pajak sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Kewajiban dapat diakui atas pembayaran uang muka atas barang atau jasa yang akan disediakan pada tahun-tahun mendatang untuk keperluan perpajakan. Uang muka dimasukkan dalam penghasilan kena pajak setelah diterimanya uang tunai. Pengorbanan di masa depan untuk menyediakan barang atau jasa atau pengembalian dana di masa depan kepada mereka yang membatalkan pesanannya untuk menyelesaikan kewajiban akan menghasilkan jumlah yang dapat digunakan di tahun-tahun mendatang. Contohnya itu ada langganan diterima terlebih dahulu, yang kedua ada kwitansi sewa di muka, yang ketiga ada penjualan dan penyewaan kembali untuk tujuan pelaporan keuangan atau penangguhan pendapatan namun dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan perpajakan. Kemudian ada kontrak dibayar di muka dan royalti diterima di muka. Di sini ada perbedaan sementara beban atau kerugian dapat dikurangkan sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Biaya perolehan suatu aset mungkin lebih cepat dikurangkan untuk tujuan perpajakan dibandingkan dengan biaya yang dibebankan untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima pada saat pemulihan jumlah aset di masa depan untuk pelaporan keuangan melalui penggunaan atau penjualan akan melebihi sisa dasar pengenaan pajak atas aset tersebut dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Contohnya itu, properti yang dapat disusutkan, sumber daya yang dapat habis, dan aset tak terwujud. Kemudian ada dana pensiun yang dapat dikurangkan melebihi bebannya. Terus ada biaya dibayar di muka yang dipotong dalam SPT pada masa pembayarannya, dan biaya pengembangan yang dipotong dalam SPT pada periode pembayaran. Di sini ada perbedaan spesifik aspek asal dan pembalikan perbedaan sementara. Perbedaan temporer asal adalah perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pengenaan pajak suatu aset atau beban. Pembalikan perbedaan terjadi ketika menghilangkan sementara selisih yang timbul pada periode sebelumnya dan kemudian menghilangkan dampak pajak terkait dari akun pajak tanggungan. Di sini ada perbedaan spesifik, perbedaan permanen. Yang pertama itu ada hasil dari item itu adalah memasukkan penghasilan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah memasukkan penghasilan kena pajak atau memasukkan penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah memasukkan penghasilan keuangan sebelum pajak. Kemudian hanya mempengaruhi periode terjadinya. Kemudian ada jangan menimbulkan jumlah kena pajak atau pengurangan di masa depan dan tidak ada konsekuensi pajak tanggungan yang harus diakui. Sini ada perbedaan permanen. Pos-pos diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak untuk tujuan perpajakan. Contohnya itu bunga yang diterima atas jenis kewajiban pemerintah tertentu. Kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Yang ketiga ada denda dan biaya akibat pelanggaran hukum. Yang keempat, sumbangan amal diakui sebagai beban namun terkadang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Pos-pos diakui untuk tujuan perpajakan tetapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya itu persentase penipisan sumber daya alam yang melebihi biaya. Kemudian yang kedua itu ada pemotongan dividen yang diterima dari badan usaha lain. Kadang-kadang dianggap bebas pajak.
Kemudian di sini ada perbedaan spesifik hal-hal yang harus dilakukan itu. Yang pertama itu jumlah yang dapat dikurangkan di masa mendatang itu sama dengan aset pajak tangguhan. Jumlah kena pajak di masa mendatang sama dengan kewajiban pajak tangguhan dan perbedaan permanen. Yang pertama itu ada sistem penyusutan dipercepat digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Seorang tuan tanah mengumpulkan sejumlah uang sewa di muka, sewa yang diterima dikenakan pajak pada periode penerimaannya. Yang ketiga, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Kemudian yang selanjutnya itu biaya penjaminan dan jaminan diestimasi dan diakumulasikan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kelima, penjualan angsuran investasi dicatat dengan metode aktual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk tujuan perpajakan. Yang ketiga, bunga diterima atas investasi pada kewajiban pemerintah bebas pajak. Di sini ada contoh soal. Perusahaan Havachi SPA melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 80.000 untuk tahun 2019. Hal-hal berikut menyebabkan pendapatan kena pajak berbeda dengan pendapatan keuangan sebelum pajak. Yang pertama, penyusutan laporan pajak lebih besar dari penyusutan laporan laba rugi sebesar 16.000. Yang kedua, sewa yang dikumpulkan pada laporan pajak lebih besar dari sewa yang diperoleh pada laporan laba rugi sebesar 27.000. Yang ketiga, denda atas polusi muncul sebagai beban sebesar 11.000 pada laporan laba rugi. Tarif pajak perusahaan Havachi adalah 30% untuk semua tahun dan perusahaan mengharapkan untuk melaporkan penghasilan kena pajak di tahun-tahun mendatang. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2019. Di sini ada financial income sebesar 80.000 pada tahun 2019. Kemudian ada excess tax depreciation itu 16.000. Kemudian di tanggungan kewajibannya itu 16.000 juga. Kemudian ada excess rent collect sebesar 27.000. Kemudian di tanggungan aset itu sebesar 27.000 juga. Kemudian ada finance sebesar 11.000. Total taxable income-nya itu 102.000 di current-nya, di tanggungan asetnya 27.000 dan di tanggungan kewajibannya itu sebesar 16.000. Kemudian untuk tax rate-nya itu sama 30% semua. Makanya income tax-nya itu yang di current-nya itu 30.600 dari 102.000 dikali 30% hasilnya 30.600. Kemudian yang di tanggungan aset itu 8.100 dari 27.000 dikali 30%. Dan di tanggungan kewajibannya itu 4.800 dari 16.000 dikali 30%. Untuk jurnalnya di sini ada debit income tax expense sebesar 27.300. Kemudian di debitnya masih ada deferred tax asset sebesar 8.100 dari yang sudah kita cari tadi. Kemudian di kredit ada deferred tax liability-nya 4.800. Kemudian di kreditnya ada income tax payable sebesar 30.600. Di sini ada masalah tambahan pertimbangan tarif pajak. Tarif pajak masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini dan berlaku efektif untuk tahun-tahun tertentu di masa depan ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Jika tarif belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus melakukannya menggunakan tarif saat ini. Di sini ada contoh soal dari tarif pajak masa depan. Perusahaan Wang Group pada akhir tahun 2016 memiliki perbedaan temporer kumulatif berikut sebesar
300.000. Dihitung seperti yang ditunjukkan pada gambar. Itu ada book basis of depreciable assetnya 1 juta, kemudian ada tax basis of depreciable assetnya itu 700.000. Kemudian kumulatif temporary difference-nya itu 300.000 dari 1 juta dikurangi 700.000. Asumsikan bahwa 300.000 akan berbalik dan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan dengan tarif pajak yang berlaku berikut. Di tahun 2017 itu future taxable amounts-nya itu sebesar 80.000. Kemudian di tahun 2018 itu 70.000. Di tahun 2019 itu 60.000, di tahun 2020 50.000, di tahun 2021 itu 40.000. Total future taxable amounts-nya itu 300.000. Untuk tax rates-nya untuk 2017 dan 2018 itu sama 40%, untuk tahun 2019 itu 35%, dan untuk tahun 2020 dan 2021 itu 30%. Kemudian untuk deferred tax liability-nya itu untuk tahun 2017 itu 32.000 dari 80.000 dikali 40%. Kemudian untuk tahun 2018 itu sebesar 28.000 dari 70.000 dikali 40%. Untuk tahun 2019 itu sebesar 21.000 dari 60.000 dikali 35%. Kemudian untuk tahun 2020 itu sebesar 15.000 dari 50.000 dikali 30%. Dan yang terakhir itu tahun 2021 12.000 dari 40.000 dikali 30%. Total dari deferred tax liability-nya itu sebesar 108.000. Asumsikan bahwa 300. Kemudian dari yang sudah kita cari tadi dapat disimpulkan bahwa total liabilitas pajak tanggungan pada akhir tahun 2016 itu sebesar 108.000. Perusahaan uang hanya boleh menggunakan tarif pajak selain tarif saat ini ketika tarif pajak di masa depan telah diberlakukan. Dan jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, perusahaan uang harus menggunakan tarif saat ini. Pertimbangan tarif pajak. Revisi tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus mencatat dampaknya pada akun pajak penghasilan tanggungan yang ada langsung. Kemudian sebuah perusahaan laporkan dampaknya sebagai penyesuaian terhadap pajak penghasilan biaya pada periode perubahan. Di sini ada contoh soal dari revisi tarif pajak masa depan. Asumsikan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Undang-Undang Pajak Penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35%. Mulai berlaku efektif itu pada tanggal 1 Januari 2020. Jika perusahaan hostel memiliki satu perbedaan temporal pada awal tahun 2018 terkait dengan kelebihan penyusutan pajak sebesar 3 juta, maka perusahaan tersebut mempunyai akun kewajiban pajak tanggungan dengan saldo 1.200.000 dari 3 juta dikali 40%. Pada tanggal 1 Januari 2018, jika jumlah kena pajak terkait dengan perbedaan ini dijadwalkan terjadi secara merata pada tahun 2019, 2020, dan 2021, liabilitas pajak tanggungan pada akhir tahun 2018 adalah 1.100.000. Di sini dapat dilihat di gambarnya, future taxable amounts pada 2019 itu sebesar 1 juta. Kemudian pada tahun 2020 itu sebesar 1 juta juga. Dan pada tahun 2021 itu sebesar 1 juta juga. Jadi total future taxable amounts-nya itu 3 juta. Untuk tax rate-nya pada tahun 2019 itu 40%, dan pada tahun 2020 dan 2021 itu 35%. Kenapa 35%? Karena pada per tanggal 1 Januari 2020,
Untuk tarif pajaknya itu sudah berubah dari 40% jadi 35%. Makanya deferred tax liability-nya untuk tahun 2019 itu 400.000 dari 1 juta dikali 40% menggunakan tarif pajak yang lama. Kemudian untuk tahun 2020 itu 1 juta dikali 35%, hasilnya 350.000, dan pada tahun 2021 juga sama, 1 juta kali 35%, hasilnya 350.000. Total deferred tax liability-nya itu sebesar 1.100.000. Oleh karena itu, perusahaan hostel mengakui penurunan pajak tanggungan sebesar 100.000 dari 1.200.000 dikurangi 1.100.000 pada akhir tahun 2018. Kewajibannya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian untuk jurnal perbedaannya itu di debit ada deferred tax liability sebesar 100.000 dan di kreditnya ada income tax expense sebesar 100.000. 100.000 itu dari perbedaan penurunan pajak, dari perbedaan pajak tangguhannya dari 1.200.000 dikurangi 1.100.000. Akuntansi untuk kerugian operasional bersih. Kerugian operasional bersih sama dengan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Undang-undang perpajakan mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya atau kerugian yang dibawa kembali dan kerugian yang dibawa ke depan. Akuntansi untuk kerugian operasional bersih. Pengembalian kerugian mundur 2 tahun dan maju 20 tahun atau kerugian harus diterapkan pada tahun paling awal terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.